warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Rasulina wa habibana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ayyuhal mu'minun, para ikhwan, akhwat, hadirin, hadirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pertama kali patut bersyukur pada Allah karena pada malam hari ini masih diberikan nikmat untuk istiqomah dalam kewajiban kita menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu adalah salah satu jalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk memudahkan langkah kita menuju ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi litalabul ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Jadi niatnya, nawaitunya kita taklim ini adalah yang paling utama, bukan hanya sampai supaya mendapat ilmu, tetapi yang jauh lebih hebat dari itu semua, dapat ilmu atau tidak, kalau kita berangkat untuk thalabul ilmi, maka kita sedang berusaha memudahkan jalan kita ke surga. Jadi dapat ilmu atau tidak dapat ilmu, kalau niatnya adalah untuk Allah, ya, untuk menempuh jalan ke surga, maka insya Allah Allah akan sampaikan niat kita tersebut. Jadi jangan berpikir saya taklim bertahun-tahun nggak paham-paham, percuma taklim, terus nggak taklim. Nah ini salah, ya, pemikiran yang salah. Artinya niat kita cuma berhenti sampai di situ. Dapat ilmu atau tidak dapat ilmu, tapi yang paling penting dari itu adalah mendapatkan ridha Allah, mendapatkan surga. Nah, maka siapapun yang ngisi, apapun situasinya, ya, selama niat kita adalah untuk Allah, maka status kita itu sama dengan seorang yang sedang berjihad fisabilillah. Karena salah satu asnaf dari 8 asnaf itu adalah Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu diantaranya adalah orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Ya, orang yang menuntut ilmu statusnya sama dengan seorang mujahid. Jadi kalau mati, baik itu saat menuju ke tempat taklim ataupun pulang dari taklim, ya, itu statusnya adalah mati fisabilillah, mati syahid, tapi tidak tetap tingkatannya berbeda dengan syahid yang syahid di medan perang, ya. Kalau orang yang menuntut ilmu, syahidnya adalah syahid untuk menuntut ilmu. Nah, jadi kalau mau membuktikan apakah nanti matinya syahid atau tidak, ya silahkan dicoba. Nah, ada yang mau coba? Ya, mati dulu. Ya sudah, janganlah, ya. Nggak usah dicoba juga, kalau udah waktunya mati ya mati. Nah, sebelum kita mulai, kondisi kita ini sedang ramai
isunya itu dengan masalah tentang perempuan-perempuan Palestina yang ditahan secara sepihak oleh tentara pendudukan atau penjajah Zionis Israel. Jadi para ikhwan dan akhwat sekalian, jangan tertipu dengan istilah konflik di Palestina. Ya. Jadi masalahnya bukanlah konflik Palestina, itu bukan konflik, tapi penjajahan, pencaplokan. Kalau konflik itu antara Malaysia Indonesia itu konflik, ya. Kalau Afghanistan dengan Amerika, itu sebetulnya penjajahan. Kenapa? Menginvasi, menjajah negara lain, masuk ke sebuah negara, kemudian menghancurkan di dalamnya dan menguasai, itu penjajah. Nah, kalau Palestina dan Israel itu bukan konflik, dan sejarahnya bukan konflik, tetapi memang penjajahan, okupasi. Palestina adalah negeri merdeka, negeri kaum muslimin, yang di sana ada Masjidil Aqsa, ya. Orang-orangnya, orang Palestina itu adalah orang-orang Muslim. Sebelum ada negara yang bernama Israel, sudah ada Palestina terlebih dahulu. Mata uangnya sudah ada. Ya, bahkan Indonesia itu merdeka karena salah satunya adalah pengakuan dari seorang mufti, bahkan pengakuan dari negara bernama Palestina. Jadi ketika siapa itu mbahnya Pak Anies Baswedan, kakeknya, itu salah satu orang yang dikirim oleh Indonesia untuk mengirimkan kabar kemerdekaan Indonesia, untuk mendapat dukungan dari negara-negara di luar negeri, dan salah satunya adalah dari Mesir, India, Saudi belum ada waktu itu, Palestina bahkan sudah ada lebih dulu daripada Arab Saudi. Negara Timur Tengah yang mengakui itu dua, Mesir, dan Mesir itu Afrika masuknya. Yang kedua Palestina. Ya. Jadi tanpa pengakuan kedaulatan dari negara-negara tersebut, maka mustahil ada negara bernama Indonesia. Dengan pengakuan itulah Indonesia mendapatkan hak sebagai sebuah negara karena sudah diakui kedaulatan. Dan itu Palestina belum dijajah, masih merdeka. Nah, pada tahun berapa itu ya, setelah Turki dihancurkan, nah, maka salah satu upaya orang-orang Israel itu menghancurkan kekuasaan Turki, kerajaan Turki, itu tujuan utamanya adalah menguasai tanah Palestina. Ya, ini bukan konflik, tapi memang sudah dirancang jauh-jauh hari bahwa orang Israel itu pasti akan menguasai dan harus menguasai Palestina. Sehingga jangan ditipu dengan kata-kata konflik. Kalau konflik itu orang berantem. Maka kalau sudah dikatakan konflik, tidak boleh dari negara lain campur tangan karena sifatnya konflik dalam negeri. Itu adalah kata-kata kamuflase yang disebarkan oleh agen-agen Israel di belahan dunia manapun. Karena pada dasarnya, aslinya peristiwa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan. Jadi paham ya, sampai sini sepakat ya, bahwa kita tidak menyebutkan konflik, tetapi apa? Penjajahan. Jadi kalau di YouTube disebar, wah, bisa rame nih ya. Mudah-mudahan gak diapa-apain. Jadi kita sepakat bahwa itu adalah penjajahan. Nah, yang kedua, yang namanya penjajah sudah pasti ya, mereka itu menangkap orang itu nggak pakai hukum. Hukumnya adalah hukum penjajah. Yang salah bukan lagi salah dan benar, tetapi siapa yang melawan penjajah, ya kayak waktu itu bangsa kita Indonesia melawan penjajah, semuanya dianggap penjahat. Nah, maka stigma, framing dalam media-media internasional
Bahkan ada negara yang mengatakan, negara Muslim malah ini, mengatakan bahwa orang-orang Palestina yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Israel itu dianggap sebagai teroris. Itu sebetulnya cuma propaganda saja, propaganda dari agen-agen Israel itu sendiri. Nah itu sudah disebar di berbagai media di seluruh dunia. Dengan harapan apa? Dunia akan mendukung negara, entitas negara penjajah yang bernama Israel. Nah, dalam kesehariannya itu mereka bukan hanya menangkap orang-orang yang melawan, tetapi potensi-potensi perlawanan yang muncul dari manapun, ya, termasuk mendukung. Wah, saya mendukung. Kalau di sini kita Allahu Akbar, Al-Aqsa hakuna, oh biasa, nggak ada masalah. Tapi kalau di sana kita bicara begitu, coba-coba, ya, langsung diikutin tuh sama intel-intelnya. Sampai mana nih orang ngomong gitu nih? Kalau di sini kita bebas, aman, nggak masalah. Tapi kalau di sana nggak bisa. Maka orang-orang seperti itu juga akan ditangkapi dengan alasan berbagai alasan yang dibuat-buat oleh penjajah Israel. Nah, termasuk diantaranya yang secara hukum internasional, hukum perang, ya, dilindungi, tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang, itu adalah hak asasi manusia terhadap wanita dan anak-anak. Ya, wanita dan anak-anak dalam hukum perang manapun tidak boleh ditangkap sewenang-wenang, apalagi anak-anak tidak boleh ditangkap sewenang-wenang. Tapi dalam keseharian itu terjadi di sana, di Palestina. Saya tidak akan sebut itu di Israel, karena bagi saya Israel itu tidak ada. Yang ada Palestina. Di Palestina itu setiap hari terjadi penangkapan wanita atau anak-anak yang dianggap, istilahnya ada anak-anak melempar mobil tentara Israel. Wah, itu dicari langsung, tangkap. Dan belum tentu bisa keluar lagi. Kalau sudah ditangkap itu nggak keluar. Dan yang sedang ramai adalah masalah perempuan-perempuan muslimah Palestina yang juga sama. Karena dianggap ini salah satu ibu dari tersangka bukan tersangka, dari salah satu pejuang Hamas, ya, ibunya. Nah, ini ditangkap supaya apa? Memancing tentara Hamas itu keluar, tangkap gitu. Jadi nggak ada salahnya ibunya. Salahnya adalah karena dia ibu pejuang. Nah, itu. Banyak seperti itu. Pokoknya kasusnya dibuat-buat aja. Supaya apa? Kalau keluarganya sudah ditangkap, maka otomatis itu akan melemahkan semangat perlawanan para pejuang-pejuang Palestina. Dan itu adalah cara yang biasa digunakan oleh penjajah dari dulu begitu. Kalau nggak berhasil nangkap pejuangnya, keluarganya ditangkepin. Dan itu adalah memang resiko dari perjuangan. Ya Bu, ini kalau di sini seolah-olah kita sih nggak ada resiko berjuang untuk Palestina, berjuang untuk Al-Aqsa nggak ada resiko. Tapi di sana resiko itu bukan hanya pada si orang yang berjuang, tapi keluarga pejuang, anak-anaknya, istri-istrinya, ibu-ibunya itu punya resiko yang sama untuk ditangkap. Dan itu sudah pemandangan yang setiap hari terjadi. Kalau melihat ada anak-anak ditangkap, ada ibu-ibu tangkap, ya, itu udah biasa. Apa yang terjadi dalam tahanan? Tidak ada yang bisa mengawasi di dalam tahanan Israel. Dan salah satu penjara yang paling sulit untuk diawasi itu adalah penjara-penjara di penjajahan Israel itu. Tidak ada yang bisa mengawasi. Bahkan dari PBB saja nggak bisa masuk kalau mereka tidak mengizinkan. PBB, Badan Dunia, tidak bisa masuk kalau tidak diizinkan. Itu saktinya Israel tuh, ya. Negara lain kalau sudah PBB bilang masuk, harus masuk, nggak bisa. Tapi Israel nggak bisa itu. PBB ditolak. Resolusi apapun dimentahkan sama PBB, udah nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngelawan. Nah, punya apa sih mereka itu sebetulnya? Ya, oke, kembali ke masalah tadi. Jadi
banyak di antara mereka yang pada akhirnya mengungkapkan. Ada yang bertahun-tahun di penjara sampai ketika ditangkap oleh Israel itu dalam keadaan hamil dan melahirkan di dalam penjara. Nah, ya tahu sendiri gimana cara melahirinya. bidan Israel lah, boro-boro dengerin ayat Quran. Nah, ada juga yang dipaksa membuka hijabnya, auratnya dengan berbagai alasan. Ya namanya juga penjajah. Ya, mereka ya tanpa pengawasan apapun ya di dalam penjara bebas, tidak ada yang bisa melihat. Nah, maka kita sebagai bagian dari jamaah muslimin yang sudah mencanangkan mengambil alih kembali Masjidil Aqsa, itu tidak bisa tinggal diam. Kita tidak bisa berpangku tangan, bermanis-manis muka, nonton TV, nonton YouTube, ya. Cukup nonton YouTube kemudian nangis sudah selesai. Enggak begitu. Ya. Karena salah satu akidah seorang muslim itu adalah merasa sakit ketika saudaranya disakiti. Kenapa? Bayangkan kalau itu adalah keluarga-keluarga kita, ya, ibu-ibu kita, istri dan anak kita. Apakah kita rela untuk mendiamkan mereka? Sementara kita sudah mengaku innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Terus kalau mereka kita diam saja terhadap apa yang terjadi pada mereka, di mana rasa persaudaraannya? Nah, jadi kita mengambil tanggung jawab itu, maka juga harus berani mengambil alih resikonya juga. Maka salah satunya adalah bentuk dukungan, ya, dari kita, dari para muslimah untuk para muslimah. Jadi kita ada momen bulan ini, tolong para ikhwan, para bapak, ya, muslimah-muslimah yang ada di rumahnya dikerahkan untuk mengikuti dukungan terhadap upaya kita dalam membela tahanan-tahanan wanita muslimah Palestina yang dilecehkan, dirusak kehormatannya, dihina, ya, harga dirinya dijatuhkan dan sebagainya, ya. Itu adalah bagian dari tanggung jawab kita. Ketika kita mengatakan berbaiat untuk menolong Allah, maka ini adalah salah satu upaya, salah satu tuntutan yang harus kita berikan, wujudkan. Ketika kita sudah mengucapkan mubai'ah itu, ya, maka ini harus kita wujudkan. Kita harus bertindak minimalnya dengan tindakan-tindakan yang kecil sekalipun. Jadi jangan diam, jangan cuek. Apalagi mengatakan bukan urusan saya, masya Allah, tidak boleh, ya. Itu tandanya kita tidak punya akidah sebagai orang-orang yang beriman. Kalau kita tidak punya sifat wala wal bara, kita tidak punya kepedulian terhadap nasib orang-orang beriman, maka salah satu bagian dari akidah kita itu sedang rusak. Jangan-jangan kita dimasukkan dalam golongan orang munafik. Nah, ini harus hati-hati. Khawatirlah kalau sekiranya kita tidak berbuat apa-apa, nanti mereka yang terzolimi itu akan mengadu di hadapan Allah. Ya Allah, nanti di akhirat itu orang-orang Muslim Indonesia, nah, di Bekasi, waduh, di Riasa 1, wah. Ketika mau disebut jalannya juga, ini tidak mau peduli dengan nasib kami, ya Allah. Nah, kami menuntut mereka, ya Allah, jangan dimasukkan ke surga. Lu gimana coba kayak gitu? Ya, mereka doanya orang terzalimi itu. Kalau mereka mau berdoa begitu, bisa saja. Tapi selama ini mereka tidak berdoa begitu. Ya, mereka hanya berdoa mudah-mudahan ada
saudara-saudaranya akan datang membela. Mungkin akan muncul pertanyaan dalam diri kita. Kenapa sih harus mati-matian bertahan? Senjata nggak punya, kekuatan nggak punya. Kenapa sih mereka harus bertahan? Coba ada tahu jawabannya nggak? Padahal kan kalau mengungsi bisa saja ngungsi, udah tinggalin aja tuh Gaza, tinggalin aja tuh Palestina, ngungsi ke Amerika, ngungsi ke Australia, ngungsi ke Indonesia, insya Allah diterima. Tapi kenapa mereka masih bertahan di sana? Nah, salah satunya adalah mempertahankan Masjidil Aqsa. Kalau sudah tidak ada orang muslim di sana yang mempertahankan Masjidil Aqsa, maka dengan leluasa Israel akan membumi hanguskan, meratakan Masjidil Aqsa dan merubahnya menjadi kuil. Maka ketika itulah kiamat sudah dekat. Ya. Jadi kalau nanti Masjidil Aqsa sampai runtuh, apa tanggung jawab kita? Nah, mereka orang-orang Palestina yang ada di sana menjadi benteng terdepan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa. Karena bagi mereka tidak ada Palestina tanpa Masjidil Aqsa. Jadi kalau Masjidil Aqsa hilang, maka Palestina pun hilang. Nggak ada. Maka salah satu tuntutan dari orang-orang Palestina adalah bahwa Masjidil Aqsa harus berada di bawah kekuasaan orang muslim. Boleh, mau berbagi tempat boleh, tapi Masjidil Aqsa harus berada di wilayah muslimin. Nah itu nggak mau, klausul itu ditolak oleh Israel. Enggak. Justru mereka tujuannya adalah apa? Menguasai komplek Masjidil Aqsa. Jadi sama-sama berebut sebetulnya. Dan tidak akan pernah ada perdamaian membagi daerah. Mau dibagi semua tanah Palestina pun kalau mereka tidak mendapat Masjidil Aqsa, itu tidak akan selesai. Amerika datang untuk mendamaikan klausul dua negara. Ya. Salah satu klausulnya adalah bahwa Masjidil Aqsa yang berada di Yerusalem Timur itu harus berada di tangan Israel. Palestina menolak. Buat apa? Kalau udah Masjidil Aqsa sudah hilang, nggak ada tuh Palestina, maka batal perjanjian itu. Nggak ada tuh perdamaian. Dan nggak akan pernah terjadi. Selama Masjidil Aqsa belum kembali kepada muslimin, maka selama itu pula perdamaian tidak akan pernah terjadi di sana. Nah ya, jadi dipahami. Ini bukan orang-orang Palestina itu iseng di sana demi mempertahankan sepetak tanah, bukan. Karena kalau mereka pergi, siapa lagi yang akan menjaga Masjidil Aqsa? Maka mereka merelakan, menghibahkan, mewakafkan dirinya untuk menjadi benteng Masjidil Aqsa yang berada di sana. Nah, kita ini harus berupaya keras ya menjadi orang-orang yang diminta oleh Rasulullah. Kata Rasulullah dalam hadisnya, dalam hadis Maimunah, beliau mengatakan, kunjungilah Masjidil Aqsa. Kalau tidak, maka kirimlah minyak-minyak supaya apinya atau lampunya, lenteranya tetap menyala. Artinya, kewajiban itu, kata Rasulullah, adalah kewajiban kita. Kalau tidak mampu atau belum mampu mengunjungi Masjidil Aqsa, maka kita wajib menjaga supaya Masjidil Aqsa lampunya tetap menyala. Ini mau dibombardir, mau dibumi hanguskan, mau diratakan, kok diam saja? Merasa itu bukan bagian dari kita. Padahal jelas Rasul memerintahkan, wong lampunya saja harus selalu nyala, apalagi bangunannya, gak boleh diruntuhkan. Jadi wajib menjaga Masjidil Aqsa itu hukumnya wajib bagi muslimin. Karena itu adalah permintaan langsung Rasul pada umat Islam. Berziarahlah. Nah, kita belum ada ya. Nih Ustaz Mubarir barangkali nih ngajak-ngajak kita ziarah sana. Nah, ya. Insyaallah. Kalau chickennya laku keras.
Nah, siap-siap nih yang mau diajakin. Ya, mungkin Mbah Limi duluan lah. Nah, oke. Jadi ini adalah momentum yang harus kita sukseskan bersama untuk menunjukkan kepada dunia bahwa kita umat Islam, jamaah muslimin yang ada di Indonesia, khususnya di Bekasi, ini masih menaruh perhatian terhadap nasib saudara-saudaranya di Palestina. Maka dengan demikian apa? Apakah Masjidil Aqsa akan terbebas dengan ibu-ibu mengirimkan video bebaskan tahanan Palestina? Mungkin tidak. Belum tentu langsung seketika itu juga. Tetapi yang harus kita sadari, pertama, bahwa ini adalah upaya kita untuk membebaskan diri dari tuntutan kewajiban membela saudara kita. Satu, ya. Bahwa kita nanti bisa bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, saya sudah melakukan hal yang kecil, meskipun kecil, tetapi itu untuk membela saudara-saudara kami, membela Masjidil Aqsa. Satu. Yang kedua, dengan hal sekecil ini, dunia akan melihat bahwa masih ada dukungan terhadap kedaulatan Masjidil Aqsa, kedaulatan Palestina, dan kehormatan orang-orang Palestina di sana. Maka orang-orang Israel akan berpikir panjang untuk melanjutkan aksinya, ya, dalam penjajahan yang berlangsung selama ini. Ya mungkin tidak langsung bebas. Nama juga jangankan cuman resolusi dari Riasa 1, resolusi PBB aja nggak dihormatin, gitu kan? Tapi bukan itu, ya. Kita tidak berharap banyak ke sana. Tetapi yang harus kita tunjukkan, harus kita berikan adalah bahwa kita peduli terhadap nasib saudara-saudara kita. Maka dengan demikian, orang-orang Palestina akan kembali menguatkan semangatnya untuk tetap bertahan membela Masjidil Aqsa. Nah, ya, ini momentumnya adalah ibu-ibu saat ini, ya, akan mengadakan aksi kepedulian terhadap nasib tahanan Muslim di Palestina. Nah, maka mari kita sukseskan. Yang di rumahnya ada ibu-ibu atau para muslimat, ya, silahkan diikuti nanti kegiatannya apa saja. Besok ya, musyawarahnya besok. Nah, setelahnya akan disampaikan hasilnya apa yang akan kita lakukan. Kita sudah pada taklim niabah kemarin sudah melakukan aksi membagikan nasi kotak. Nah, dengan menyampaikan pesan tentang kepedulian terhadap Palestina. Nah, nanti ada aksi berikutnya. Mudah-mudahan bisa lebih sukses lagi, ya, daripada yang sebelumnya. Nah, ini juga harus didukung, terutama Riasa 1, ya, terutama muslimah di Riasa 1. Jangan sampai tidak peduli sama sekali. Nanti kalau ada lomba mewarnai atau lomba membaca puisi tentang Palestina, nah silakan diikutkan anak-anaknya, terutama yang anak perempuan, anak laki-laki juga boleh, ya, namanya anak-anak. Nah, nanti ada lomba mewarnai, silakan diikuti, ya. Apa? Ya, iklan lewat. Baik para ikhwan dan akhwat sekalian, kita masuk kepada materi. Kita malam ini berbicara mengenai istiqomah, takdir, dan ajal. Nah, dalam ayat surat Ar-Ra'd ayat ke-11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Baginya atau bagi manusia, di ayat sebelumnya itu menyebutkan, ya,
bagi manusia itu ada muaqibatun, malaikat-malaikat penjaga yang bergiliran min baini yadayhi wa min khalfihi, yang bergiliran menjaga dari depan dan belakangnya, yahfazunahu, yang menjaganya min amrillah, atas dasar perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah ma biqaumi, nasib suatu kaum, hatta yughayyiru, sehingga kaum itu merubahnya, ma bi anfusihim, dengan apa-apa kemampuan yang ada dalam diri mereka sendiri. Kemudian wa idza aradallahu biqaumin, dan apabila Allah menginginkan atas suatu kaum itu, apa yang diinginkan Allah atas suatu kaum? Su'an, keburukan, fala maraddalah, maka tidak akan dapat menolak keburukan itu siapapun juga. Jadi kalau Allah sudah berkehendak memburukkan, menjatuhkan suatu kaum, maka tidak akan ada siapapun yang mampu menolak keburukan itu. Wa ma lahum min dunihi miwalin, dan tidaklah ada yang dapat menolak, dan tidak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita bahwa setiap manusia itu punya malaikat yang selalu menjaga bergiliran dari depan dan belakang. Maksudnya menjaga itu adalah mencatat setiap amal kita. Bahkan Allah akan mengingatkan, ya, ada malaikat-malaikat yang mengingatkan apabila kita akan melakukan keburukan, ya, itu akan ada malaikat. Maka setiap manusia akan melakukan keburukan dari bisikan syaitan, itu selalu ada malaikat yang mengingatkan juga kepada kebaikan. Seringnya dalam pengalaman kalau kita akan melakukan keburukan, itu biasanya akan ada penolakan dari dalam hati kita. Itulah sebetulnya malaikat yang sedang menjaga kita supaya terhindar dari keburukan itu. Tapi kan kadang-kadang mana nih yang lebih kita ikuti? Bisikan setan atau bisikan malaikat? Jadi hakikatnya setiap manusia itu akan senantiasa ada malaikat yang mengingatkannya, menjaganya. Ya. Maka kalau ada di antara kita yang kadang-kadang selamat dari, aduh untung aja saya nggak melakukan itu. Nah, itu jangan bilang untung aja. Apa yang harus kita lakukan? Kita ucapkan apa? Alhamdulillah. Kalau untung aja tuh kayak orang nggak punya Tuhan, ya. Untung aja. Padahal kita harus senantiasa menyandarkan diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah memang sudah mengutus kita penjaga yang termasuk dari kalangan bangsa malaikat. Tetapi ya, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah sendiri dengan dirinya. Nah, di sini
ada satu pelajaran tentang takdir. Kemarin kita sudah belajar mengenai yang disebut sebagai takdir, qadar, itu adalah bahasa aslinya ukuran. Ya. Jadi kalau dari pabrik, ukuran satu botol itu 1 liter, maka dia tidak akan dapat dimuatkan lebih setengah liter saja, nggak bisa. Atau berapa mili saja, ya itu nggak bisa. Karena sudah ukurannya 1 liter, itu qadar. Dan semua yang beredar di muka bumi, di langit dan di bumi, itu sudah menurut qadar Allah masing-masing. Sudah ada ukurannya. Maka dalam surat Yasin, ya, matahari dan bulan itu beredar dalam garis ukurannya. Allah sudah mengukur matahari itu beredar sekian detik, sekian menit, garisnya mengikuti ini, sudah ada. Nggak mungkin melenceng. Bulan juga begitu. Maka oleh para ahlul falak, ahlul hisab, itu dihitung sebagai penanggalan. Kenapa? Karena sudah terukur. Kalau saja matahari itu beredar sekemauannya sendiri, wah itu repot ngitungnya. Maka bisa-bisa jangan gajian kadang-kadang tanggal 1, gajian kadang-kadang tanggal 15. Nah, nggak bisa diukur. Karena matahari, bulan dan benda-benda langit itu beredar dalam garis ukur, maka mudah untuk melakukan perhitungan. Ya. Goreng pisang saja itu kan bumbunya sudah harus diukur kan? Benar kan? Kalau nggak diukur, nggak karu-karuan rasanya. Kebanyakan gula, manis banget. Kebanyakan garam, asin banget. Nah, itu artinya ukurannya nggak pas. Tapi kalau Allah mengukur itu sudah pas. Itulah qadar. Nah kan kadang-kadang banyak manusia itu bersembunyi dalam kata-kata takdirnya. Ya, aduh saya mah ditakdirkan jadi orang bodoh. Saya mah ditakdirkan memang jadi orang nggak mampu. Nah, padahal ayat ini menegaskan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka merubah dirinya sendiri. Ini hubungannya apa dengan istiqomah? Ya. Jadi jangan menyembunyikan kemalasan kita dengan kata-kata takdir. Ini nggak boleh. Aduh saya mah udah takdirnya bodoh, ya bodoh saja lah. Nah, sampai batas mana sih takdir itu? Pertanyaannya sampai batas mana takdir itu? Batas kemampuan kita kan? Ya kan? Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu tidak akan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani kita manusia dengan beban yang melebihi batas kemampuannya. Pertanyaannya, di mana batas kemampuan kita? Allah tidak pernah menyebut, ya, batas kemampuanmu. Pokoknya zakat maksimal cuma segini, infak maksimal segini, nggak pernah ada. Tapi kalau minimal ada. Kalau sholat ada waktunya, ibadah ada, ditentukan waktunya. Sholat, sesungguhnya sholat itu kan ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Saum juga sudah ada waktunya, haji juga sudah ada waktunya. Tapi dalam hal-hal yang lain, ya Allah itu tidak membatasi. Allah tidak pernah membatasi. Pokoknya kamu belajar cukup cuma sampai Iqra saja, nggak ada. Kalau udah merasa nggak bisa ya sudah, mana nggak ada dalilnya? Coba sebutin. Kalau boleh ada dalil begitu, ya. Jadi kalau kita jangan merasa saya mah sudah nggak sanggup lagi belajar lah, saya mah sudah nggak sanggup lagi cari duit lah. Itu artinya kita berlindung dalam batas yang kita buat sendiri.
kita membatasi. Otak manusia itu kadang-kadang membuat batas terhadap kemampuannya. Jadi apa? Kemampuan kita itu kadang dibatasi dengan apa? Tenaga. Saya mah sudah tua. Nah, nggak sanggup lagi taklim tiap hari, tiap malam. Nah, saya mah sudah tua, amal soleh nggak bisa lagi. Jadi kadang-kadang kita yang memberikan batas itu sendiri. Kita menjadikan batas itu untuk membatasi apa yang harus kita lakukan. Padahal kalau kita mau, kata Allah, kita yang harus merubahnya. Sampai kapan? Sampai batas yang Allah berikan bahwa kita betul-betul nggak sanggup, ya. Kapan kita betul-betul nggak sanggup? Ketika ajal tiba. Jadi batasnya kemampuan itu adalah kalau kita melakukan kewajiban itu mati, nah itu nggak sanggup. Benar nggak? Maka puasa itu dibatasi waktunya. Tidak boleh puasa berturut-turut terus. Wah, saya sanggup. Bukan, itu di luar qadarmu sebagai manusia. Nah, dibatasi waktunya. Jadi tidak boleh puasa itu nyambung, pati geni apalagi itu. Nah, pasang sesajen di Gunung Merapi, di Gunung Semeru. Nah, begitu ditendang, bukan setannya yang marah, orangnya yang marah. Nah, ya sudahlah, biarinlah. Ya, jadi batas kemampuan manusia itu kadang-kadang yang membuat manusia itu sendiri. Padahal Allah tidak pernah membatasi. Kata Allah, kalau kamu mampu menembus langit, silahkan tembus, boleh. Allah nggak batasin kan? Jadi boleh kita belajar sebanyak mungkin, kita boleh mencari ilmu sebanyak mungkin tanpa kita membatasi diri kita. Jangan usia membatasi keinginan untuk mencari ilmu. Maka kalau ada waktunya taklim, berangkat saja taklim. Saya jauh. Nah, oke, jauh. Tapi kan tidak mesti setiap minggu absen. Boleh dalam 1 bulan berapa kali bisa hadirnya. Ya, atau terbentur dengan kegiatan maisah, tidak bisa ditinggalkan. Maisah itu kan juga perlu, wajib, ya, karena salah satu tanggung jawab kita. Nah, boleh, silakan izin, tapi jangan sampai nggak izin sama sekali, nggak ngasih tahu, ya, nanti bingung. Minimal nyari wah mana nih, ya, nggak infak. Oke ya, jadi kembali kepada masalah tadi, bahwa Allah tidak pernah membatasi kita untuk mencapai keinginan kita. Tapi Allah membatasi semua itu dengan datangnya ajal. Nah, Rasul mengatakan, menggambar dalam satu garis, ya, sebuah kotak, kemudian tengahnya ada garis red. Nah, ini adalah batas umur manusia. Tapi garis itu melebihi kotak. Artinya apa? Cita-cita dan keinginan manusia itu kadang lebih panjang dari umurnya. Jadi kadang manusia itu punya keinginan lebih panjang dari umurnya. Nah, kemarin saya udah kasih contoh Michael Jackson kan. Michael Jackson itu punya cita-cita pengen hidup 150 tahun. Apa yang dilakukan supaya hidup 150 tahun? Setiap bangun tidur diperiksa sama dokter. Minum vitamin ini, minum vitamin itu. Nyatanya nggak sampai 100 tahun, baru umur 50 tahun meninggal. Coba. Duit banyak kayak apapun juga, kurang duit apa tuh Michael Jackson? Popstar, bintang dunia. Waktu itu lagi tinggi-tingginya. Ya. Lagi kaya-kayanya tuh Michael Jackson, artis terkaya di dunia itu Michael Jackson. Tapi tidak mampu untuk mencegah datangnya malaikat maut. Allah sudah takdirkan kamu mati umur 50 tahun, mati.
Mau duit banyak kayak apa, mati tetap. Maka batasan manusia itu hanya sampai umur mati. Kalau umurnya habis, maka batasan itu sudah selesai. Itulah takdir. Nah, maka wahadainahun najdain. Allah berikan petunjuk dua jalan. Satu jalan ke akhirat, satu jalan ke surga, satu jalan ke neraka. Maka kita dituntut adalah meniti jalan yang menuju surga, siratal mustaqim. Maka dalam setiap sholat kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukinlah aku jalan yang lurus. Kenapa? Karena memang tidak mudah menempuh jalan yang istiqomah, yang lurus itu nggak mudah. Maka kita mohon petunjuk dari Allah. Mana sih ya Allah jalan yang lurus itu mana? Nah, di dalam surat Ali Imran, ya, wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, maka dia sudah diberikan petunjuk untuk menuju jalan yang lurus. Jadi untuk mendapatkan jalan yang lurus sampai kita nanti ketemu Allah, takdir kita itu ketemu Allah dalam keadaan husnul khotimah, itu butuh petunjuk dari Allah. Maka kata Allah, wa may ya'tasim billah, barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, dialah orang yang dia akan diberikan petunjuk. Maka salah satu cara mendapatkan petunjuk jalan yang lurus adalah berpegang teguh kepada Quran, kepada perintah Allah. Maka dalam surat Ali Imran yang 103 ini disebutkan wa'tasimu bihablillahi jami'an. Cara i'tasim bihablillah itu dengan jamaah. Maka mustahil mendapatkan petunjuk i'tasim bihablillah kalau tidak melaksanakan berjamaah. Maka dengan hidup berjamaah, kita akan dituntun untuk senantiasa istiqomah, untuk berada di jalan yang lurus. Maka kalau dari umaro, dari naib menegur kita, jangan merasa kesel, karena itu sedang mengembalikan kita ke jalan yang lurus. Mas Salman kok gak taklim-taklim? Wah tuh, ini Rois Senewan sama saya ini, negur melulu. Bukan, itu sedang mengembalikan antum ke jalan yang lurus, istiqomah. Karena itu adalah janji. Bagian dari mohonnya antum pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Oh, ditunjukkan ke jalan yang lurus. Itu apa? Hidup berjamaah. Maka dalam hidup berjamaah itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan. Kalau tidak melaksanakan, rois, naib, ya, ustadz akan menegur. Jadi istiqomah itu memang akan sulit dilakukan kalau tidak berjamaah. Paham ya sampai sini ya? Nah, maka hidup berjamaah adalah salah satu cara agar kita istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ajal datang, kita istiqomah, lurus, malaikat maut menjemput, maka matinya adalah mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslim. Oh, gimana caranya? Istiqomah, berpegang teguh kepada Allah, tadi Allah, dan hidup berjamaah. Maka ketika matinya mati dalam keadaan muslim, istiqomah itu namanya. Nah, maka kalau bagaimana kita tahu takdir kita masuk neraka apa surga? Istiqomahlah di jalan yang Allah berikan. Mana jalan yang Allah berikan? Benar nggak nih? Kan ini ada bilang ini benar, ini benar, ini benar. Maka dalam surat Fatihah itu kita meminta petunjuk dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Allah, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Allah kasih jawaban. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Allah, ya, memegang teguh
perintah-perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, maka dia akan diberikan petunjuk. Dan ayat 103-nya lebih jelas lagi. Bagaimana supaya tetap istiqomah? Berpegang teguh kepada tali Allah, melaksanakan Quran Sunnah, dan melaksanakannya dengan cara hidup berjamaah. Maka kita sesungguhnya berjamaah itu sedang berupaya istiqomah sampai nanti ajal menjemput kita. Tetaplah dalam al-jamaah, itu istiqomah. Nah, paham ya? Jadi antum hadir taklim itu adalah upaya istiqomah. Antum melakukan membayar infak, zakat, itu adalah upaya kita sedang istiqomah. Antum ukhuwah merapat di sini, ribat, itu juga upaya kita untuk senantiasa istiqomah. Maka dengan cara seperti itu kita berharap ketika ajal datang, ketika malaikat maut datang menjemput, kita dalam keadaan istiqomah. Jadi di ujung usia kita, Allah memperlihatkan takdir kita itu adalah takdir orang yang Islam. Kita nggak pernah tahu, ya, takdir kita tuh akhirnya di mana nggak tahu. Tapi kita menurut ayat tadi, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kembali ke ayat tadi, kitalah yang menentukan, kita yang berusaha memilih jalannya. Kalau kita pilih jalan yang nggak istiqomah, sampainya kemana? Ke neraka. Mending begitu mau belokan sebelum mati kita belok lagi ke arah yang benar. Mending, alhamdulillah. Kalau sempat, ya kan? Kalau lagi ngebut di jalan yang salah, gimana coba? Lagi ngebut, wah salah jalan, toto belok. Begitu belok nabrak mati, belum sampai yang jalan yang benar mati. Nah, kita mati di jalan yang salah, masya Allah. Maka mudah-mudahan mari kita senantiasa mengistiqomahkan diri kita dalam al-jamaah ini, karena kita sedang berusaha menjalani takdir kita. Memang takdir itu Allah yang punya hak menentukan, tetapi Allah memberikan kita upaya, ya, kita boleh berupaya semaksimal mungkin. Tapi nanti Allah yang akan menentukan apakah kita takdirnya ke surga atau ke neraka. Tapi kalau kita sudah berupaya istiqomah di dalam menempuh jalan ke surga, maka Allah akan sampaikan kita ke surga. Nah sekarang masalahnya mau enggak istiqomah, enggak menempuh jalan itu? Berat, ya kan? Ya memang berat. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Nah, ya, istirahat. Kalau istiqomah emang berat. Coba setiap malam Sabtu harus hadir taklim, kena hujan, wah kan berat. Ya, enakan di rumah, ngopi, nonton TV. Ngomong salah taklim bisa nanti nonton YouTube-nya aja. Gampang, ya. Tapi memang begitu. Jadi memang istiqomah itu jalan yang berat. Maka jalan istiqomah itu adalah jalannya para nabi. Kita bisa bayangkan para nabi itu senantiasa dituntun oleh Allah untuk istiqomah dalam dakwahnya. Ada nabi yang mencoba tidak istiqomah, hijrah duluan sebelum Allah perintahkan. Nabi siapa? Nabi Yunus, ya. Itu ceritanya dia ditelan ikan hiu, ikan bukan hiu apa saya nggak tahu saya itu. Ditelan ikan, ya. Itu karena ketidakistiqomahannya beliau. Nah, maka Allah tegur. Jadi kalau nabi itu tegurannya nggak nanggung-nanggung. Ditelan ikan. Nabi itu ditelan ikan tegurannya. Nih, karena kamu nggak istiqomah. Nah, nyemplung ke laut, ditelan sama ikan, berhari-hari itu berbulan-bulan di dalam perut ikan, karena dia berdoa. Ya, tahu doanya Nabi Yunus?
la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Jadi doanya orang berdosa itu harus mengakui kesalahannya, baru Allah kasih tuh ampunan. Kalau orang doa tapi sombong nggak ngakuin kesalahannya, gimana mau ngasih ampunan? Jadi jangan doanya minta dunia melulu. Ya, sebelum minta dunia mohon ampun dulu dosa-dosanya. Jadi kalau mau lebih banyak minta ampun dosa-dosanya. Para nabi itu nggak ada yang doanya minta dunia banyak-banyak. Ya, banyak kan mereka tuh minta diampuni dosanya. Nah, itulah para nabi. Nah, baik para ikhwan dan akhwat sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan kita agar istiqomah di dalam menempuh jalan menuju ke surga, dan mudah-mudahan kita semua akan disampaikan ke sana bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.